मत आए, दाम जानना चाहता है। भाई रमा, Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga selalu dilimpahkan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah dan kemudahan segala urusan. SLMT TV selalu menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini sebuah alur cerita dari film yang berjudul Anjani Putra akan SLMT TV persembahkan bagi sahabat sekalian. Dev dan beberapa rekan kerjanya berniat kembali ke kediaman mereka setelah melewati perjalanan panjang dari kota Hyderabad. Mereka bahagia akhirnya memenangkan tender besar yang selama ini mereka inginkan. Tiba-tiba, rekan Dev melihat seorang wanita ingin melahirkan di tengah jalan dan mengalami kecelakaan hingga mereka memutuskan untuk berhenti dan menolong mereka. Namun semua itu hanyalah jebakan semata. Karena saat mereka mendekati korban kecelakaan tersebut, mereka malah diserang oleh orang-orang tersebut bahkan menghabisi mereka dengan sangat keji. Suri yang merupakan pembunuh bayaran profesional melaporkan kepada atasannya, Bay Rafa, kalau tugas yang ia berikan telah selesai, mereka laksanakan. Bay Rafa pun menelpon saingan Dev dan mengatakan kalau Dev dan rekan kerjanya telah tewas. Mereka tertawa bergembira karena mampu menguasai tender yang mereka inginkan. Namun Bay Rafa dan para pembunuh bayaran mereka mulai merasa terganggu dengan adanya pemuda yang bernama Raja, yang sering membantu para warga di sana saat mereka berbuat jahat. Hingga mereka menantang Raja, namun itu adalah jalan yang salah, karena Raja adalah pemuda yang pandai berkelahi. Dengan mudahnya ia pun dapat mengalahkan mereka. Raja bertemu dengan Geta, gadis cantik yang ia temui di pusat kota. Ia terkagum dengan kecantikan yang dimiliki oleh Geta. Bay Rafa mempunyai rencana untuk menghabisi Surya Prakas yang ingin menyelidiki tentang kematian Dev dan mencurigai Bay Rafa adalah dalang di balik ini semua. Dua orang pengurus tanah mendatangi rumah keluarga Raja dan menemui ibu Raja Anjana Devi. Mereka menjelaskan kalau tanah mereka yang di kuil telah diberikan ke pihak kuil. Namun sampai sekarang surat-surat itu belum ditandatangani oleh Mutarats, ayah Raja. Namun Anjana Devi tidak menjual tanah tersebut kepada pihak kuil. Ia mau mewakafkan tanah tersebut untuk kuil. Kedua pengurus tanah tersebut bahagia dan mereka juga mengatakan kalau mereka akan menggantikan Bay Rafa yang selama ini menjadi wali kuil. Mereka menginginkan Satya Raja, adik dari Mutarats, menjadi wali kuil. Geta yang menemui Raja kembali meminta tolong pada Raja untuk meminjamkan temannya uang 3.000 rupiah. Karena mereka mengetahui kalau Raja adalah pengurus koperasi yang suka memberikan pinjaman pada pedagang-pedagang kecil di sekitar tempat tinggalnya. Bersama Cika sahabatnya, ia mendirikan tempat usaha tersebut. Raja memberikan pinjaman dan Geta mengatakan ia akan sesegera mungkin mengembalikan uang tersebut. Sementara Bay Rafa mulai mematangkan rencananya untuk menghabisi Satya Prakas dan meminta anak buahnya untuk membereskan semuanya dengan cepat. Beberapa hari kemudian Geta menelpon Raja dan mengatakan akan mengembalikan uangnya. Tapi ia harus menemaninya menonton ke bioskop karena ia memiliki 1 tiket lebih bersama teman-temannya. Raja pun menyetujuinya. Geta yang langsung mengendarai mobilnya dan memarkirkan mobilnya di parkiran. Namun saat Geta ingin keluar dari mobilnya, ia melihat seorang pemuda persis di samping pintu mobilnya hingga ia tidak bisa keluar dari mobilnya sendiri. Geta memperhatikan pemuda tersebut yang memiliki handphone yang banyak.
Geta membuka sedikit jendela mobilnya untuk mencuri dengar apa yang pemuda itu sedang bicarakan. Geta terkejut ketika mendengar ia dan teman-temannya tengah merencanakan sesuatu hal yang buruk. Tak lama Raja menelpon Geta yang tak kunjung masuk ke bioskop dan dengan berbisik Geta mengatakan semua yang ia dengar tadi. Sementara itu Satya Prakas yang menjadi incaran Suri dan teman-temannya telah datang ke tempat tersebut. Surya Prakas yang bersama Anjana Devi keluar dari mobilnya dan salah satu anak buah Suri mendekati mereka dan berpura-pura meminta maaf pada Surya Prakas, dan di saat lemah ia menarik kaki Surya Prakas dan membantingnya sekuat mungkin hingga Surya Prakas terjengkang jatuh ke belakang. Di saat bersamaan Raja yang telah mendengar semuanya dari Geta keluar dari bioskop dan langsung menolong Surya Prakas yang bersama dengan ibunya. Geta melihat Suri malah melarikan diri sementara Raja membereskan semua anak buahnya. Raja melumpuhkan mereka dengan cepat dan segera menolong Surya Prakas dengan membawa mereka ke rumah sakit. Di sana Surya Prakas mengatakan orang-orang yang menyerang dirinya merupakan pembunuh bayaran yang berasal dari India Utara dan meminta mereka bergerak cepat untuk melumpuhkan mereka, sedangkan Birawa murka kepada semua anak buahnya karena telah gagal menghancurkan Surya Prakas. Raja kembali bertemu dengan Geta bersama dengan Chika. Di sana Chika meledek Geta kalau Raja mencintainya sejak pertama kali bertemu. Tapi dengan sombongnya ia mengatakan kalau Raja tidaklah sesuai dengan kriteria dirinya dan juga kelasnya. Raja nak. Mendengar hal itu, Raja tersenyum dan meninggalkan Geta bersama dengan teman-temannya. Sedangkan Chika meracau dan mengatakan Geta tidak mengetahui kebenaran tentang Raja dan langsung meninggalkannya sendiri. Chika mengatakan pada Raja kalau ia harus mengatakan siapa dirinya kepada Geta. Chika yang merasa kesal menceritakan semuanya kepada Bitu sahabatnya. Ia mengatakan kalau Raja dikeluarkan dari rumahnya yang besar seperti istana. Ia adalah pewaris tunggal dari Raj Group Company. Saat itu ia dijebak oleh Lavanya, sepupunya sendiri saat pesta tengah berlangsung. Lavanya memanggil Raja untuk menemuinya di kamar dan ia mengatakan kalau ia sangat mencintai Raja. Padahal ia tengah hamil anak dari kekasihnya. Raj mencoba menolaknya tapi Lavanya malah memeluknya di kamar. Saat bersamaan, ayah Lavanya melihat hingga terjadi kesalahpahaman dan seluruh keluarga berkumpul mendengar teriakan ayah Lavanya. Di depan seluruh keluarga besarnya, ia mengatakan kalau Raja telah melecehkan putrinya. Hal itu membuat Anjana Devi, ibu Raja, menjadi sangat marah. Tanpa mendengarkan penjelasan dari putranya, ia langsung mengusir Raja, namun ibu Lavanya mencoba membela Raja. Dan semuanya sia-sia karena Anjana Devi yang mempunyai sifat yang keras tidak memedulikannya dan tetap mengusir Raja dari rumahnya. Raja pergi tanpa membawa seperak pun uang dari keluarganya. Raja yang tertidur terkejut ketika Geta membangunkannya dan mengatakan kalau Cetra telah pergi dari rumahnya bersama dengan Anwar tanpa diketahui oleh orang tua Cetra. Raja bergegas menghubungi semua teman-temannya, bahkan polisi untuk membantu pencarian Cetra dan menyebarkan foto-fotonya di grup WA. Hingga salah satu anggota polisi mengabari pada Raja kalau mereka telah menemukan Cetra dan Anwar tengah berada di stasiun kereta api. Bergegas mereka menghampiri Cetra. Raja mencoba menasihati Cetra dan Anwar untuk meminta restu orang tua terutama ibu untuk hubungan mereka. Raja juga mencoba membujuk mereka agar kembali dan meminta restu kepada orang tua mereka dan memiliki etika ketika berpacaran dan juga mencintai. Geta yang mendengarkan perkataan Raja merasa takjub karena ia tak pernah berpikir Raja bisa melakukan hal itu. Bahkan, baik Cetra maupun Anwar menjadi terbuka hati dan pikirannya hingga memutuskan untuk kembali dan menyelesaikan masalah mereka bersama orang tua mereka. Vijay, salah satu anggota pengurus tanah di kuil, mendatangi Raja untuk menandatangani surat persetujuan pewakafan tanah yang dulu belum sempat ditandatangani oleh ayah Raja. Keluarga Raja pun berkumpul termasuk ibunya di kantor pengacara mereka. Chika yang mengantar Raja terkejut ketika melihat Geta dan ia mendekati Geta lalu mengatakan saat ibu Raja keluar dari mobil kalau Anjana Devi itu adalah ibu dari Raja, pemimpin Raj Group Company. Geta pun terdiam saat mengetahui tentang keluarga Raja. Semua keluarga Raja sudah menandatangani semua dokumen-dokumennya yang telah disiapkan.
Raja pergi berlalu meninggalkan ibunya, padahal ia sangat merindukan ibunya setelah 3 tahun tidak pernah bertemu. Sweta menemui Raja dan mengatakan kalau Geta sudah mulai mencintai Raja dan mulai menghargai ibunya serta menghormati ibunya. Raja tersenyum dan langsung mendekati Geta, kemudian mengatakan kalau ia sangat mencintai Geta dan ingin mereka segera menikah. Lavanya datang menemui Anjana Devi dan mengatakan kalau kejadian 3 tahun lalu bukanlah kesalahan Raja. Ia sengaja menjebaknya karena ia mencintai Raja. Anjana Devi terdiam dan merasa sangat bersalah karena telah mengusir putranya sendiri yang tidak melakukan kesalahan sama sekali. Bhairava yang kesal karena tidak bisa lagi menguasai kuil karena ia yang sebelumnya ingin menjual tanah kuil tersebut yang bernilai 18 crore. Ia ingin menghancurkan keluarga Anjana Devi saat meresmikan Suryarats, adik Anjana Devi, menjadi wali kuil menggantikan dirinya. Ia memberikan kode kepada salah satu anak buahnya untuk mempermalukan Suryarats. Ia maju dan langsung menjalankan semua rencananya. Ia mempermalukan Suryarats di depan keluarga besarnya. Suryarats dan keluarganya hanya bisa terdiam karena mereka pun diancam. Anjana Devi merasa kesal dan pergi meninggalkan kuil. Ia menelpon Raja dan memintanya pulang ke rumahnya. Mendengar suara ibunya, Raja merasa sangat senang dan menuruti keinginannya untuk kembali ke desanya Kotnahali. Saat di rumah, Anjana Devi menjelaskan yang terjadi dan meminta Raja untuk membalas perlakuan Bhairava kepada keluarganya. Mendengar hal itu, Raja mengendarai sepeda motornya dan diikuti oleh seluruh keluarganya untuk mendatangi rumah Bhairava. Sesampainya di sana, Raja langsung menghajar semua anak buah Bhairava, apalagi ketika melihat anak buah Bhairava yang mempermalukan pamannya. Ia langsung mematahkan tangannya, bahkan ia juga mempermalukan Bhairava dengan menarik dhoti yang ia kenakan. Istri Bhairava marah dan meninggalkannya. Sementara keluarga Raja tertawa melihat raut wajah Bhairava yang kesal. Raja dan keluarganya kembali ke rumah. Raja memohon izin untuk kembali meninggalkan rumahnya, tapi semua keluarganya memohon maaf kepada Raja termasuk ibunya yang telah menyadari kesalahannya. Ia meminta Raja untuk tinggal kembali bersama mereka dan melindungi mereka semua dari kejahatan Bhairava. Keluarga Raja juga meminta Raja untuk menjadi wali kuil menggantikan Satyarats agar bisa lebih melindungi kuil dan juga keluarganya. Rajan, salah satu anak dari sebuah keluarga yang telah dihancurkan oleh Bhairava, terkejut ketika melihat Bhairava ada di YouTube. Ia pun bergegas ke Kotala untuk membalas dendam, karena di catatan kepolisian di tempatnya, Bhairava telah meninggal dunia. Raja yang dipanggil oleh kepolisian untuk kasus perkelahiannya dengan Bhairava mengajak Geta ikut serta. Tapi ia meninggalkannya di mobil. Geta yang berada di mobil terkejut ketika melihat Suri ada di pengadilan. Ia memperhatikan gerak-gerik Suri dan mengikutinya menggunakan mobil Raja. Di tengah perjalanan, ia menelpon Raja dan menceritakan semuanya kepada Raja. Mendengar hal itu, Raja memutuskan untuk mengikuti Geta menggunakan bajai. Suri yang tahu ia diikuti oleh Geta langsung mengancamnya. Namun secara bersamaan, Raja datang menyelamatkan Geta. Melihat Raja datang, Suri berlari dan dikejar oleh Raja dan beberapa polisi yang sebelumnya telah ditelepon oleh Raja. Suri membuang semua handphone yang merupakan barang bukti di salah satu atap warga. Suri yang berlari berhasil ditangkap oleh Raja dan polisi serta langsung membawanya ke kantor polisi. Namun di kantor polisi ia mencurigai Ratan yang sangat asing hingga Raja meminta Chika menangkapnya dan membawanya. Chika berhasil dan membawa Ratan ke tempat di mana Raja berada. Di sana Raja menekan Ratan untuk mengatakan siapa dirinya. Ratan mulai menceritakan semuanya dan mengatakan kalau ia ingin membalas dendam pada Bhairava atas kematian ayahnya. Raja meminta Ratan untuk kembali ke kotanya dan memintanya percaya bahwa ia akan menghancurkan Bhairava. Upacara peresmian Raja menjadi wali kuil pun dilakukan. Semua keluarga datang ke kuil dengan bahagia. Geta yang masih berada di tengah jalan malah dihadang oleh anak buah Bhairava. Geta pun ketakutan dan langsung menelpon Raja. Mobil mereka pun ditabrak para pelaku hingga mobilnya terguling dan tak lama Raja datang.
lalu segera membawa Geta dan orang tuanya ke rumah sakit. Tapi ia terkejut ketika melihat semua keluarganya ada di rumah sakit. Mereka mulai menjelaskan kalau ibu raja telah diserang oleh Susila, istri Bhairava, dengan sebuah senjata yang telah dilumuri dengan racun. Hingga keadaan ibunya pun kini menjadi kritis. Raja memasuki ruang ICU dan menangis melihat keadaan ibunya. Ia berjanji akan membalas semua perlakuan buruk yang telah menimpa ibunya. Raja kini harus berhadapan dengan Raj Thakur, penguasa di Kana 3, tempat Ratan berasal. Dengan diantar Ratan, ia berhasil menemui Raj Thakur dan berjumpa dengan Bhairava di sana. Raj Thakur dengan kesombongannya mengejek raja dan mengancam untuk tidak mengganggu sahabatnya Bhairava. Namun saat Raj Thakur lengah, raja berhasil menikam Raj Thakur hingga ia tewas. Semua anak buahnya terkejut dan langsung menyerang raja, tapi dengan mudah ia pun menghabisi semua anak buah Raj Thakur. Bhairava berpura-pura ketakutan dan meminta maaf, tapi saat raja lengah, ia malah menyerangnya hingga hampir saja raja terkena serangannya. Dan raja tidak mau membuang waktu serta langsung menghabisi Bhairaja. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur dari cerita film yang berjudul Anjani Putra. Memang benar ya sahabat, kata lagu, kalau keluarga itu adalah harta yang sangat berharga di dunia ini. Sejatinya keluarga memang adalah rumah tempat kita kembali dan mengurai semua masalah. Menjaga keluarga adalah sebuah amanah yang sangat mulia. Tokoh Raj dalam film ini memperlihatkan kepada kita bagaimana gigihnya ia menjaga dan melindungi keluarganya. Dan tentu saja segala perjuangannya membuahkan hasil yang memuaskan dan sesuai dengan harapan. Semoga kita semua bisa memetik hikmah dan juga inspirasi dari film ini ya sahabat. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Dan ingat untuk selalu dukung Excellent TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat selalu dan wassalamualaikum.